Mirsa kaget saat ternyata ketika pulang ke rumah Reza sudah berada di meja makan dan ingin makan bersama calon ibu mertua. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Seperti yang kita tahu kalau pada akhirnya Bian meninggal dunia ya guys ya. Benar-benar bikin kesel sih ya. Kenapa di saat keadaan yang urgent seperti sekarang malah kayak sulit gitu untuk mengungkap dan membongkar kebusukan dari Ranti. Padahal tinggal satu langkah lagi loh untuk tahu kalau semuanya itu gara-gara Ranti ya guys ya. Cuma ya namanya juga sinetron. Mudah-mudahan ini juga pertanda gitu. Jangan sampai kebusukannya Ranti ini jadi ketahuan ya. Karena kalau kebusukannya ketahuan ya tentu sinetronnya bakalan cepetan tamat gitu guys ya. Dan kalian gak mau dong kalau sinetron ini cepet-cepet tamat. Dan share-nya udah makin naik loh. Jadi mudah-mudahan saja alur ceritanya bakalan jauh lebih seru lagi. Dan ya kalau bisa banyak plot twist gitu ya. Jangan sampai mudah juga diprediksi oleh orang lain gitu ya alur ceritanya. Dan by the way, seperti yang kita tahu kalau di episode kemarin akhirnya Bian meninggal dunia, tapi setidaknya permasalahan dan kesalahpahaman di antara Bu Desi dan Reza itu sudah usai. Kita tidak lagi melihat nantinya Bu Desi marah-marah gak jelas sama Reza atas kejadian 11 tahun yang lalu. Karena walau bagaimanapun sekarang memang sudah bisa dipastikan kalau Reza sudah mendapatkan cinta tidak hanya dari Mirsa tapi dari Ibu Desi juga. Kemudian di sisi lain sekarang permasalahannya Mirsa pasti harus mendapatkan kasih dan sayang dari orang-orang di sekitarannya Reza. Dan kita berharap orang-orang itu seperti Aurel, kemudian Sarah dan anaknya Kenzo akan sayang lah sama Mirsa juga setelah ini. Tapi kan permasalahannya si Sarah sedang berusaha didoktrin sama Ranti untuk membenci Mirsa. Karena memang Ranti ini kan sudah mendapatkan informasi yang akurat ya tentang masa lalunya Mirsa yang pernah dipenjara. Ya kan, selama 7 tahun gara-gara kasus narkoboy. Jadinya Ranti ya cuma itulah satu-satunya jalan agar dia bisa membongkar kebusukannya Mirsa dan membuat Mirsa jadi tidak deket-deket lagi sama Reza. Karena otomatis orang gak ada yang mau dong deket sama mantan narapidana seperti si Mirsa ini. Cuma kan menurut Mimin semua itu akan bisa diluruskan jika Raditnya nih guys yang angkat bicara. Cuma memang sekarang Raditnya wah gak banget ya. Entah kenapa Mimin kesel banget sih sama Radit ya guys ya. Apa yang dikatakan Bang Markum, nasihat-nasihat Bang Markum gitu ya kepada Radit tuh menurut Mimin selalu masuk akal. Dia mengatakan ya udah fokus aja lah kepada Karina dan Akira gitu. Jangan ngejar-ngejar Mirsa lagi, jangan berusaha untuk melindungi Mirsa. Toh itu nggak akan ada gunanya lagi gitu. Karena bagi Bang Markum kalau Radit melakukan hal tersebut kepada Mirsa, yang akan kena getahnya itu ya si Mirsa dan Akiranya. Karena kalau semakin Radit mendekati Mirsa ya semakin benci Pak Pramana sama Mirsa. Dan pada akhirnya Pak Pramana juga lah yang akan menghancurkan Mirsa dengan tangan dia. Dan di sisi lain seperti yang kita tahu kalau Bu Desi sekarang juga tahu ya guys ya kalau ternyata Pak Pramana itu mertua dari Radit. Dan sudah bisa dipastikan kan sebenarnya kalau Mirsa itu adalah anak kandung dari Pak Pramana. Tapi sayangnya Bu Desi ini masih ada kebohongan yang krusial yang memang masih dia rahasiakan dari Mirsa. Apalagi ya karena Mirsa ini sebenarnya kalau menurut Mimin berhak tahu atas
siapa ayah kandung dia yang sebenarnya. Karena sekarang ini Ibu Desi tahu dong apa yang akan dilakukan oleh Pak Pramana kepada Mirsa gitu ya guys ya. Karena Pak Pramana kan nggak tahu kalau Mirsa itu adalah anak kandung dia. Jadi ya kalau dia merasa tidak ada hubungannya sedikit pun dengan Mirsa, ya dia akan berpikir kalau Mirsa ini tuh musuh dia. Karena sudah membuat Karina sedih, membuat Karina kecewa, membuat Karina sakit. Dan dia akan menyingkirkan orang-orang yang membuat Karina sedih gitu ya. Mau orangnya baik atau mau orangnya jahat ya dia samain rata gitu guys. Dia nggak akan mau ngebeda-bedain kalau itu sudah menyangkut dengan air matanya Karina. Nah, jadi Mimin berharap di sini kalau Ibu Desi banyak cerita sama Reza sehingga Reza tahu kalau Pak Pramana itu adalah ayah kandung dari Mirsa, sehingga nanti dengan cara Reza lah Mirsa akan tahu kalau Pak Pramana itu adalah ayah kandungnya. Dan tanpa harus banyak kesalahpahaman gitu ke depannya dari Bu Desi kepada Mirsa juga. Jujur sebenarnya Bu Desi sih yang salah ya guys ya. Walaupun sebenarnya kita sudah agak sedikit lega gitu, Bu Desi nggak salah paham lagi sama Reza. Tapi permasalahannya di sini memang Rezanya yang akan mengetahui gitu kalau Pak Pramana itu adalah ayah kandung dari Mirsa, dari Bu Desi. Dan Bu Desi meminta bantuan kepada Reza untuk meluruskan kesalahpahaman ini kepada Mirsa. Bukan kesalahpahaman ya, tapi kebohongannya harus diungkap dan rahasia ini harus diungkap gitu kepada Mirsa. Tapi dia nggak tahu caranya tuh seperti apa. Dan pada akhirnya ya Reza lagi yang turun tangan. Tapi Mimin berharap jangan sampai nanti Rezanya malah jadi salah paham lagi sama Mirsa. Karena kan kita tahu ya guys ya, hubungan mereka sekarang juga sudah sangat amat dekat, sudah sangat amat klop banget lah gitu. Jangan sampai gara-gara Ibu Desi meminta Reza untuk merahasiakan tentang Pak Pramana, jadinya nanti Mirsanya salah paham lagi sama Reza dan menganggap kalau Reza ini terlalu jahat gitu, merahasiakan tentang hal yang krusial itu terhadap Mirsa. Kemudian ya sebelum itu semua terjadi, kita setidaknya cooling down dulu ya guys ya. Kita akan melihat di episode kali ini Ibu Mandeh atau Ibu Desi ini masak yang pastinya masakannya enak banget dan mengundang Reza untuk makan malam di rumahnya Mpok Siti. Awalnya kan Mirsa nggak mau nih karena takut kalau Rezanya mungkin sibuk atau ya memang namanya juga seorang pemilik perusahaan ya guys ya, pasti nggak 1-2 gitu pekerjaan dari Reza ini. Jadinya setelah banyak sekali hal yang terjadi di beberapa episode kemarin, di beberapa hari kemarin, ya nggak enak lah bagi Mirsa untuk kembali mengajak Reza makan malam gitu ya. Karena Mirsa juga tahu kesibukan dari seorang Reza itu sangat amat banyak. Tapi untung saja Mpok Siti turun tangan. Mpok Siti lah yang mengundang Reza untuk makan malam di rumahnya. Dan tentu of course Reza sangat amat bahagia dan merasa terhormat sekali gitu diundang sama Bu Desi untuk makan malam di rumahnya Mpok Siti. Dan udah kebayang juga dong ya gimana happy-nya nanti kita semua melihat Mirsa yang tiba-tiba sangat amat kaget karena Reza udah enak aja tuh makan malam sama Mpok Siti sama Bu Desi, bercengkrama, cerita, ketawa ketiwi, dan membuat Bu Desi itu jadi malah seneng gitu sama Reza dan kepikiran gitu dia mau jadi ART-nya Reza kembali atau enggak ya setidaknya dia bisa ketemu lagi lah dengan Non Aurel, dimana kan Aurel ini sosok cucu yang dianggap cucu ya sama Bu Desi dan sangat amat disayang juga sama Bu Desi. Jadi nanti ada alasan deh untuk Reza agar bisa sering-sering pergi ke rumahnya Mpok Siti, mempertemukan Aurel dengan Mirsa, padahal sebenarnya memang dianya aja yang pengen lama-lama gitu sama Mirsa dan ketemu terus-terusan sama Mirsa.
Mimin sih berharap kalau makan malam hari ini bakalan berlangsung dengan sangat amat happy, bahagia, penuh canda tawa. Walaupun memang setelah ini akan banyak lagi cobaan di hidupnya Reza dan Mirsa. Apalagi kita tahu ya guys ya, kalau sekarang Ranti sudah memiliki bukti yang kuat tentang masa lalu Mirsa yang pernah dipenjara selama 7 tahun lamanya akibat kasus narkoboy. Udah gak sabar banget ya guys ya untuk nonton. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.